warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Maulana, mahasiswa Politeknik Negeri Subang dari Prodi Pemeliharaan Mesin dengan nomor pokok 10, 20, 60, 16. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi isi buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk Pendidikan Tinggi dengan pengarang Dr. Ujang Carda, S, SH, MH, MIP, MAP. Adapun resum dari buku tersebut dengan penjelasan sebagai berikut. Buku ini terdiri dari 7 bab. Bab 1 tentang orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan. Bab 2 tentang memahami identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia. Bab 3 tentang memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Bab 4 tentang memahami negara, konstitusi, dan warga negara. Bab 5 tentang memahami negara hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi. Bab 6 tentang memahami wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia. Dan bab 7 tentang memahami ketahanan nasional dan integrasi nasional Indonesia. Dari uraian bab-bab di atas, isi buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk pendidikan tinggi ini tersebut adalah: yang pertama, bab 1, orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama ada A, latar belakang pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, yaitu terdiri dari 1, perubahan pendidikan ke masa depan. Yang kedua, faktor internal dan eksternal dinamika internal bangsa Indonesia. Yang B, pengertian dan tujuan pendidikan kewarganegaraan. Terdiri dari yang pertama, pengertian pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua, tujuan pendidikan kewarganegaraan. Yang ketiga, fungsi dan capaian pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Yang keempat, visi dan misi pendidikan kewarganegaraan. Yang kelima, kompetensi pendidikan kewarganegaraan. Yang keenam, metodologi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Yang C, landasan pendidikan kewarganegaraan. Yaitu yang pertama, 1, landasan ilmiah. Yang kedua, landasan hukum. Dan yang ketiga, landasan historis. Yang terakhir, D, Pancasila sebagai nilai dasar pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, muatan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, muatan sila persatuan Indonesia. Yang keempat, muatan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, muatan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bab 2, memahami identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia. Yang A, proses berbangsa dan negara. Yaitu yang pertama, asal-usul bangsa Indonesia. Yang kedua, asal-usul istilah Indonesia. Yang B, identitas nasional. Yaitu yang pertama, pengertian identitas nasional. Yang kedua, unsur-unsur identitas nasional. Yang ketiga, faktor-faktor pembentuk identitas nasional. Yang keempat, identitas nasional Indonesia sebagai karakteristik bangsa. Yang C, Pancasila sebagai identitas nasional bangsa Indonesia. Yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang keempat, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Yang kelima, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Yang keenam, Pancasila sebagai sumber dari segala hukum. Yang ketujuh, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Yang kedelapan, Pancasila sebagai cita-cita tujuan bangsa Indonesia. Yang kesembilan, Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia. Dan yang D, Bhinneka Tunggal Ika sebagai identitas nasional bangsa Indonesia. Yang pertama, Bhinneka Tunggal Ika dalam negara pluralistik. Dan yang kedua, Bhinneka Tunggal Ika sebagai bentuk identitas keragaman bangsa Indonesia. Bab 3, memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Yang A, pengertian ideologi. Yang B, makna ideologi bagi bangsa Indonesia. C, perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain. Yang pertama, ideologi Pancasila. Kedua, ideologi liberalisme. Ketiga, ideologi konservatif. Keempat, ideologi sosialisme komunisme. Kelima, ideologi fasisme. Dan yang D, memahami makna Pancasila sebagai ideologi negara dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100 PUU 11 2013. Yang pertama, pokok perkara. Yang kedua, pendapat ahli. Yang ketiga, pendapat Mahkamah Konstitusi.
Yang keempat, pendapat berbeda hakim Mahkamah Konstitusi. Dan yang kelima, putusan Mahkamah Konstitusi. Bab 4. Memahami negara, konstitusi, dan warga negara. Yang A. Memahami negara. Yang pertama, pengertian negara dan unsur-unsur negara. Yang kedua, hakikat, tujuan, dan fungsi negara. Dan yang ketiga, macam-macam bentuk negara. Yang B. Memahami konstitusi. Yang pertama, pengertian konstitusi. Yang kedua, peranan konstitusi dalam kehidupan bernegara. Yang ketiga, UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara Republik Indonesia. Dan yang C, memahami warga negara Indonesia. Yang pertama, pengertian warga negara Indonesia. Yang kedua, hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Dan yang ketiga, pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Bab 5. Memahami negara hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi. Yang A. Memahami negara hukum Indonesia. Yang pertama, pengertian dan ciri negara hukum. Dan yang kedua, makna Indonesia sebagai negara hukum. Yang B. Memahami hak asasi manusia. Yang pertama, sejarah perkembangan hak asasi manusia. Yang kedua, istilah dan pengertian hak asasi manusia. Yang ketiga, macam-macam hak asasi manusia. Dan yang keempat, pemahaman hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Dan yang C, memahami demokrasi Indonesia. Yang pertama, perkembangan demokrasi di Indonesia. Yang kedua, pengertian demokrasi Pancasila. Yang ketiga, prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Dan yang keempat, korelasi demokrasi dengan negara hukum. Bab 6. Memahami wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia. Yang A. Pengertian wawasan Nusantara. Yang pertama, faktor untuk mewujudkan aspirasi dan perjuangan bangsa. Yang B. Landasan, hakikat, dan asas-asas wawasan Nusantara. Yang pertama, landasan wawasan Nusantara. Dan yang kedua, hakikat dan asas-asas wawasan Nusantara. Yang C. Kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Yang pertama, kedudukan. Yang kedua, fungsi wawasan Nusantara. Dan yang ketiga, tujuan wawasan Nusantara. Yang D. Faktor-faktor yang mempengaruhi wawasan Nusantara. Yang pertama, wilayah sebagai ruang hidup. Yang kedua, geopolitik dan geostrategi. Dan yang ketiga, perkembangan wilayah Indonesia. Yang E. Unsur-unsur dasar wawasan Nusantara. Yang pertama, unsur wadah. Yang kedua, isi wawasan Nusantara. Dan yang ketiga, tata laku wawasan Nusantara. Dan yang terakhir, F. Implementasi wawasan Nusantara. Yang pertama, wawasan Nusantara sebagai Pancasila, filsafat Pancasila. Yang kedua, wawasan Nusantara dalam pembangunan nasional. Dan yang ketiga, hubungan wawasan Nusantara dengan ketahanan nasional. Dan yang terakhir, bab 7. Memahami ketahanan nasional dan integrasi nasional Indonesia. Yang A. Ketahanan nasional. Yang pertama, pengertian ketahanan nasional. Yang kedua, unsur-unsur ketahanan nasional. Yang ketiga, landasan ketahanan nasional. Yang keempat, asas-asas ketahanan nasional. Yang kelima, sifat-sifat ketahanan nasional. Dan yang keenam, pendekatan Astagatra dalam mewujudkan ketahanan nasional. Yang B. Pengaruh ketahanan nasional. Yang pertama, pengaruh hak asasi manusia. Yang kedua, pengaruh demokrasi. Yang ketiga, pengaruh lingkungan hidup. Dan yang keempat, pengaruh aspek kehidupan nasional terhadap bangsa dan negara. Dan yang C, integritas nasional. Yang pertama, integritas nasional dan prioritas masyarakat Indonesia. Yang kedua, strategi integrasi. Dan yang ketiga, integritas nasional Indonesia. Demikian resum buku ini saya buat untuk mata kuliah pendidikan Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.